Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seri data science pada tahap data preprocessing. Hari ini kita akan membahas terkait encoding dalam machine learning. Encoding sendiri merupakan salah satu tahap yang cukup penting bagi seorang data scientist untuk menganalisis data kategorikal. Encoding sendiri merupakan jembatan antara dunia data dan numerik mesin. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah apa sih encoding itu sendiri? Kemudian apa pentingnya? Yang ketiga adalah jenis-jenis encoding yang cukup banyak beserta studi kasusnya. Kalau kita berbicara terkait dengan encoding, kita akan membicarakan terkait tipe data di dataset. Secara umum, di data science, tipe data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kategorikal, yang kedua adalah numerikal. Nah, khusus data encoding itu berfokus pada analisis data kategorikal, yaitu ordinal dan nominal. Ordinal sendiri merupakan tipe data kategorikal yang memiliki unsur ordering atau urutan. Contohnya adalah besar, kecil, sedang. Kemudian kalau nominal adalah data kategorikal yang tidak memiliki unsur ordering seperti gender. Contoh misalnya laki-laki, perempuan. Teman-teman, tipe data kategorikal itu merupakan salah satu tipe data string yang banyak sekali ada di dataset di lapangan karena itu lebih mudah dipahami oleh manusia. Akan tetapi, mesin sendiri tidak bisa menginterpretasikan secara langsung data kategorikal, sehingga dia harus diubah atau ditransformasikan menjadi data numerik lebih lanjut. Nah, ada beberapa contoh dataset klasifikasi contohnya. Ini adalah dataset penggunaan perangkat seluler dan perilaku pengguna. Di bagian paling kanan gitu ya, paling kanan, di user behavior class ini merupakan label. Nah, ini sebenarnya adalah data kategorikal yang sudah ditransformasikan menggunakan encoding, sehingga dia bentuknya angka. Aslinya adalah mungkin pemakai berat, pemakai sedang, kemudian pemakai ringan, seperti itu. Contoh yang kedua adalah dataset prediksi stroke. Ini ada beberapa contoh gitu ya di kolom paling kanan ini gitu ya. Ini adalah data stroke di mana itu satu adalah menggambarkan yes, nol itu menggambarkan no gitu ya, diprediksi sakit stroke atau tidak. Dan beberapa seperti hypertension dan heart disease ini kan bentuknya numerik, tetapi itu sebenarnya adalah data kategorikal yang sudah ditransformasikan menggunakan encoding. Kemudian, apa sih encoding itu sendiri? Encoding sendiri adalah bagaimana proses mengkonversi data, terutama data kategorikal atau data non-numerik ke dalam bentuk numerik sehingga dapat digunakan oleh machine learning. Nah, algoritma machine learning pada dasarnya itu bekerja dengan angka, teman-teman, bukan yang kategorikal, sehingga dia harus ditransformasikan. Lalu, apa pentingnya encoding? Yang pertama adalah memfasilitasi pemrosesan data oleh algoritma, karena sebagian besar algoritma machine learning itu bekerja dalam angka. Contoh misalnya operasi matematik. Nah, yang kedua adalah mempertahankan informasi dari data kategorikal dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh model. Kemudian yang ketiga, menghindari bias yang mungkin terjadi ketika data itu tidak diubah dengan tepat. Nah, ketika teman-teman melakukan encoding juga harus memilih tipe encoding yang tepat bagi data tersebut. Selain itu, tidak hanya bertujuan untuk memudahkan proses permodelan machine learning, tetapi encoding juga bisa mengurangi dimensi data sehingga mempercepat waktu pemrosesan dan penyimpanan data. Nah, ada beberapa jenis-jenis encoding. Kita akan membahas beberapa. Yang pertama adalah label encoding, kemudian ada one hot encoding, ada binary encoding, ada target encoding, dan ordinal encoding. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah label encoding. Jadi ini adalah salah satu transformasi kategorikal nanti diberi label angka unik numerik. Contoh, di sini kita punya tiga jenis kategori hewan gitu ya. Ada kucing, ada anjing, ada burung. Kemudian, ketika kita encoding menggunakan label encoding, dia akan berubah menjadi angka 0, 1, dan 2. Yang atas ini adalah sebelum,
Dan yang bawah ini adalah sesudah encoding. Jadi ini diubah menjadi numerik, teman-teman. Nah, ada dua hal yang cukup penting. Secara umum ini bisa dilakukan secara otomatis gitu ya. Biasanya kebanyakan sesuai abjad atau kemunculan dalam dataset. Namun, kita juga bisa melakukan mapping. Contoh misalnya, saya pengennya burung itu nol, Bu, numeriknya. Kemudian anjing itu misalnya satu, kucing itu dua. Itu bisa, teman-teman. Itu namanya nanti kita bisa mapping sendiri gitu ya, atau manual numeriknya. Nah, yang kedua, ini adalah contoh studi kasus label encoding dalam dataset. Contoh yang paling sebelah kanan ini adalah label pembelian, purchases gitu ya. Jadi no, yes. Ketika sudah ditransformasikan, dia menjadi angka numerik gitu ya. Nol untuk no, kemudian satu untuk yes. Ini contoh dalam dataset. Kemudian yang kedua adalah one hot encoding. Ini biasanya paling banyak digunakan gitu ya. One hot One hot encoding itu bertujuan untuk mengubah setiap kategori dari variabel kategorikal menjadi kolom biner yang terpisah. Jadi, setiap kategori direpresentasikan dengan angka satu jika kategori tersebut ada. Contoh di sini adalah warna. Nah, di sini ada tiga warna, red, yellow, sama green, gitu ya. Kemudian, satu kolom color ini dia akan di breakdown menjadi tiga kolom. Dan setiap kolom warna itu angkanya adalah satu. Contoh misalnya, yang pertama adalah merah gitu ya, red gitu ya. Bagian red itu angkanya satu. Kemudian yang lain itu adalah nol nol gitu ya. Kemudian contoh di yellow gitu ya, di baris ketiga gitu. Di bagian yellow dia satu. Ya, di yang lain, kolom yang lain dia diisi nol nol. Seperti itu cara kerja dari one hot encoding. Sebelah kiri ini adalah sebelum, kemudian sebelah kanan ini adalah sesudah di encoding. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya data kategorinya cukup banyak. Seperti apa? Berarti kan akan memproduksi cukup banyak kolom-kolom baru, teman-teman. Nah, ada salah satu encoding yang menangani masalah one hot encoding, yaitu binary encoding. Nah, di sini adalah kombinasi antara label encoding dan one hot encoding. Jadi kategori itu diubah dulu menjadi angka, kemudian angka itu dibinerkan, teman-teman. Nah, kita bisa bayangkan di sini ada warna merah, hijau, biru, kuning, hitam, putih gitu ya. Ada 6 warna. Kalau misalnya pakai one hot encoding itu berarti akan ada 6 kolom. Itu cukup dimensi datanya cukup besar, kemudian pasti akan cukup membutuhkan waktu yang lama juga, teman-teman. Itu masalah komputasi gitu ya nantinya. Nah, teman-teman, metode ini menangani permasalahan yang dihadapi oleh one hot encoding. Jadi pengkodean di sini mengurangi dimensi dari data dengan merepresentasikan setiap kategori dengan bit yang tetap. Nah, hal ini juga membantu kutukan dimensional ya, teman-teman. Di mana ketika fitur itu cukup banyak, pasti dia bisa juga menurunkan kinerja model gitu ya. Nah, untuk menentukan jumlah bitnya itu teman-teman masih ingat ya, 2 pangkat gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada 6, berarti nanti bitnya adalah ada 3 gitu ya. Kalau misalnya dia ada 4, biasanya juga bitnya hanya 2 gitu ya. Misalnya 00, 01 gitu ya. Nah, belajar lagi terkait dengan biner, teman-teman. Jadi ini nanti direpresentasikan seperti ini. Jadi lebih hemat gitu ya daripada one hot encoding. Ini cocok untuk ketika kategori itu cukup banyak. Selanjutnya adalah target encoding. Jadi ini adalah teknik pemrosesan data yang digunakan bagaimana dia menghubungkan antara gitu ya kelas dengan targetnya gitu ya. Dia pakai secara garis besar biasanya pakai metode min gitu ya dari antara kelas dan targetnya. Contoh misalnya di sini ada variabel walk class gitu ya. Kemudian targetnya adalah nol, nol misalnya no gitu ya, satu adalah yes. Jadi nanti target minnya di tengah-tengah itu gitu ya. Oh, state gov itu ada satu gitu ya, maka dia nol. Kemudian save employee dia ada satu gitu ya, maka satu. Kalau private itu ada tiga gitu ya, tetapi nilai di targetnya itu yang satu hanya satu, berarti sepertiga. Nanti dia dikonversikan menjadi nol, satu, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Seperti itu caranya. Nah, nanti kita akan bahas di studi kasus
per encoding gitu ya, dan praktek langsung di Google Colabs pada video selanjutnya. Nah, ini contohnya juga yang lebih dalam tentang target encoding, teman-teman. Jadi contoh misalnya ada beberapa kota gitu ya, Jakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta gitu ya. Kalau dari kota ini membeli apa enggak gitu ya, yes, no gitu ya, satu, nol. Nah, di sini gitu ya, contoh Jakarta itu ada tiga gitu ya, ada tiga. Kemudian yang bilang yes adalah di sini dua. Jadi 2 per 3 hasilnya 0,67. Jadi semua Jakarta itu nanti di-encode menjadi 0,67. Begitu juga Bandung, begitu juga Surabaya. Ini adalah hasil encode-nya. Ini adalah target encoding. Selanjutnya adalah ordinal encoding. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan label encoding, teman-teman. Hanya saja, kalau misalnya data kategorikal teman-teman memiliki sifat ordering, misalnya SD, SMP, SMA, sarjana, pasca sarjana itu kan jenjang, teman-teman. Atau misalnya low, high, medium itu kan jenjang. Nah, teman-teman disarankan memakai ordinal encoding. Jadi, dalam ordinal encoding, setiap kategori dibeli nilai numerik berdasarkan urutannya. Contoh yang di atas breakfast, makan pagi enggak? Oh, every day, berarti dia kan tingkatannya tinggi. Kemudian never, berarti kan nggak pernah, berarti dia nol. Rarely, misalnya jarang, oh satu. Mostly, ya lumayan lah. Nah, dua, itu ada unsur dari orderingnya. Itu teman-teman. Nah, yang paling bawah ini adalah contoh hasil dari encode-nya. Kemudian di sini yang breakfast itu juga di sini yang sebelah kanan itu contoh dari encode-nya. Oke, kemudian yang paling penting gitu ya, mungkin ada sedikit kebingungan antara ordinal dan label gitu ya. Pada intinya adalah kalau teman-teman, walaupun bisa ya, tapi disarankan kalau memang ada unsur ordinalnya atau urutannya ya pakai yang ordinal aja. Seperti itu. Nah, kesimpulannya teman-teman bahwa setiap teknik encoding gitu ya memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan teknik encoding yang tepat itu bergantung pada jenis data kategorikal yang akan dianalisis. Tujuan analisisnya seperti apa? Kita harus mencari mana sih yang efektif karena teman-teman kesalahan dalam pemilihan encoding itu bisa juga mempengaruhi misalnya kinerjanya gitu ya, mempengaruhi bagaimana hasilnya. Jadi teman-teman sebagai seorang data scientist harus menganalisis dulu bagaimana datanya, saya pilih encoding yang mana. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.